Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih dengan Bu Guru Sarah dan masih di tema 1. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam di subtema 3 dan masih dengan materi sistem gerak pada manusia. Namun, di subtema 3 kali ini kita akan belajar tentang gangguan dan kelainan organ gerak manusia. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan yaitu tentang kelainan tulang. Yang pertama, di kondisi tulang belakang yang membengkok, yang pertama Bu Guru akan menjelaskan tentang kifosis yang ada gambarnya di paling ujung sebelah kiri ya nak. Kifosis adalah di mana kondisi tulang mengalami bungkuk ke belakang ya nak ya. Dia melengkung ke arah belakang. Kifosis dapat disebabkan oleh postur tubuh yang buruk, radang sendi, osteoporosis, atau kebiasaan duduknya membungkuk. Selanjutnya adalah lordosis. Ya, jadi lordosis ini dia terlalu ke depan ya nak ya. Bagian tulang belakang di bagian perutnya itu dia terlalu ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena sama dengan kifosis, postur tubuh yang buruk, bisa karena obesitas, bisa karena osteoporosis, atau juga karena kebiasaan duduk yang tidak baik. Selanjutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan sehingga seakan-akan membentuk huruf S begini ya, skoliosis. Ya, penyebabnya ya ini posisi duduk yang salah. Biasanya nulisnya miring-miring di meja. Dia tidak duduk yang tegap. Nah, sedangkan gambar yang keempat adalah posisi duduk yang benar. Ini contoh posisi duduk yang benar ini seperti ini. Ya nak ya. Oke. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Penyakit pengeroposan tulang ini disebabkan karena kekurangan kalsium dan vitamin D. Osteoporosis ditandai dengan tulang keropos, mudah retak, dan mudah patah. Yang ketiga adalah rematik. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan pada siku. Selanjutnya yang keempat adalah rahitis. Rahitis adalah penyakit yang disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penderita rahitis mengalami pembentukan tulang yang tidak sempurna. Contohnya, kakinya berbentuk huruf O atau kakinya berbentuk huruf X. Ini ya nak ya. Yang kelima adalah polio. Polio adalah penderita polio akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya akan mengecil. Kalian perhatikan gambarnya di mana penderita polio itu kakinya akan mengecil ya nak ya. Dia menyusut. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang masuk melalui makanan atau minuman yang mengandung virus polio. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Selanjutnya adalah fraktura.
Fraktura adalah kondisi tulang yang patah yang disebabkan karena kecelakaan. Begitu pula dengan fisura. Fisura pun disebabkan karena kecelakaan, tapi kondisi tulangnya retak. Yang kedelapan adalah artritis. Peradangan sendi yang terkadang membuat posisi tulang mengalami perubahan. Nah, jadi begini, harusnya tidak benjol begini anak ya. Tapi karena mengalami artritis peradangan sendi sehingga posisi tulangnya seakan berubah. Selanjutnya, dislokasi. Kondisi ketika sendi bergeser dari kedudukan semula karena jaringan penggantungnya sobek atau tertarik. Ini yang normal. Finger itu kan jari-jari ya, ya. Tulang jari normal. Namun mengalami dislokasi sehingga dia bergeser. Nih, kelainan tulang. Gangguan pada tulang. Karena gerakan ditarik kah atau karena benturan dan lain sebagainya. Selanjutnya, ankilosis. Ankilosis adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena kedua tulang seolah-olah menyatu. Ya, biasanya di tulang belakang. Dia akan mengalami seakan-akan tulang belakangnya tidak bisa digerakkan karena menyatu. Ya, selanjutnya yang kedua adalah Bu Guru akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh kelainan pada otot. Yang pertama, tetanus. Tetanus adalah penyakit otot di mana otot menjadi tegang secara terus-menerus. Penyakit ini disebabkan adanya infeksi bakteri tetanus yang masuk melalui luka pada tubuh. Yang kedua adalah stiff, kaku leher. Kaku leher. Peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak sehingga leher menjadi sangat sakit dan kaku jika digerakkan. Selanjutnya, atrofi otot. Atrofi otot adalah kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena ototnya mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Penyakit ini disebabkan oleh penyakit polio yang merusakkan saraf yang berfungsi mengkoordinasikan kerjanya otot. Itu atrofi otot. Berhubungan dengan penyakit polio. Sedangkan hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran sel otot. Ini contoh gambarnya hipertrofi otot, atrofi otot, stiff atau kaku leher yang tidak bisa menoleh ke kanan atau tidak bisa menoleh ke kiri saja, itu kaku leher. Dan tetanus. Biasanya tetanus itu karena mungkin tertusuk paku yang sudah berkarat atau benda-benda yang sudah berkarat itu, dan yang mengandung bakteri tetanus. Selanjutnya adalah distrofi otot, penyakit pada otot sejak anak-anak. Distrofi otot, penyakit ini merupakan penyakit bawaan dari lahir sehingga mengalami kelumpuhan atau cacat otot. Ini anak ya, normalnya kan seperti ini, tapi seseorang yang mengalami distrofi otot dia akan mengalami ini, kelumpuhan. Selanjutnya adalah hernia abdominal, di mana kita biasa menyebut hernia abdominal itu adalah penyakit turun berok, di mana kondisi usus keluar dan masuk ke rongga perut. Penyakit ini dikarenakan robeknya otot pembungkus saluran pencernaan akibat kerja fisik yang terlalu berat, mungkin mengangkat beban-beban yang berat, sehingga ototnya mengalami pembengkakan dan otot pembungkus saluran pencernaannya mengalami robek. Ya, nah, ini yang disebut dengan hernia abdominal. Selanjutnya adalah
Myasthenia gravis, penyakit autoimun yang berhubungan dengan saraf atau otot. Penyakit ini menyebabkan berbagai derajat kelemahan pada otot rangka. Nih, dia mengalami penurunan. Contohnya ini, di sini di sebelah matanya sudah mulai tidak berkontraksi lagi dengan baik, ya nak ya. Kemudian di bagian bibirnya juga. Oke. Bagaimana caranya untuk memelihara kesehatan tulang dan otot? Yang pertama, kalian harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor, serta jangan lupa untuk berjemur karena sinar matahari mengandung vitamin D. Kemudian berolahraga di pagi hari ya nak ya. Oke, selanjutnya ini, kenapa Bu Guru kasih contoh gambar ini? Ya, ketika kita sedang melakukan aktivitas tertentu, kita harus berhati-hati melakukan gerakan-gerakan pada aktivitas itu. Seperti ini, mengangkat beban yang ada di bawah, mengangkat barang atau benda di bawah itu posisinya harus seperti yang ini. Ya nah, jangan seperti ini karena akan membuat tulang itu akan terganggu. Kalau yang benar adalah yang seperti ini, tundukkan badan kalian kemudian angkat. Kalau seperti ini, yang ini tadi salah ya. Oke, baik. Dan membiasakan sikap tubuh yang benar ketika duduk. Biasakan untuk selalu berjalan, duduk, berdiri, dan sikap tegak dengan baik. Biasakan tidur dengan posisi yang terlentang daripada posisi menggulung. Jika mengangkat benda, sesuaikan kemampuan. Harus membawa beban, usahakan agar tangan kanan dan kiri membawa beban yang beratnya itu seimbang. Usahakan agar punggung tetap dalam posisi tegak saat mengangkat tubuh dari lantai yang seperti pada gambar. Oke, jaga kesehatan tulang dan ototmu. Demikian video dan penjelasan dari Bu Guru tentang gangguan dan kelainan tulang dan otot manusia. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa pelajarinya. Semangat belajarnya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.